Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Auliani Lasari dengan NIM 2124101098. Saya dari kelas Sistem Basis Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai tugas yang pertama, yaitu kita disuruh mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Kemudian untuk setiap tabelnya diisikan minimal 3 baris data. Pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key-nya gunakan Barrett relationship, di mana foreign key-nya dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Kemudian kita juga diminta mengimplementasikan ERD rental mobil. Ini merupakan hasil pekerjaan saya. Yang pertama ada ERD laboratorium. Yang pertama yaitu jenis barang, kita meng-create tabel jenis barang. Mana ada isinya, isi datanya ada jenis barang ID dengan tipe data small serial yang merupakan primary key. Kemudian nama jenis dengan tipe data varchar 950 atau not null. Not null ini tidak boleh kosong datanya. Kemudian dengan keterangan itu tipe datanya teks. Kemudian kita alter tabel ke dalam tabel jenis barang dengan add constraint-nya nama jenis. Ini merupakan unique key. Kemudian kita menginsertkan info jenis barang ke dalam tabel jenis barang, yaitu nama jenis dan keterangan. Nama jenis dengan hasilnya value, yaitu ada laptop, kemudian keterangannya merupakan komputer bergerak dengan ukuran relatif kecil dan ringan. Dan komputer, keyboard, mouse, dan proyektor ini juga ada keterangannya sendiri-sendiri. Nah, apabila kita run, ini karena sudah pernah saya run, maka message-nya error. Tapi kalau belum pernah itu nanti successfully itu, karena ini sudah pernah select. Nah, apabila kita select tentang from jenis barang, nah ini merupakan hasilnya. Ada jenis ID jenis barang dengan tipe data small int tadi, nama jenis, kemudian keterangannya ini sudah bisa dilihat. Selanjutnya ada entity lab, kita disuruh kita meng-create table dengan nama lab, di mana isinya ada ID lab dengan tipe data serial, ini merupakan primary key. Kemudian nama lab dengan tipe data varchar Y50, not null atau tidak boleh kosong, dengan deskripsi teks. Kemudian kita memasukkan into table lab, yaitu nama lab dan juga deskripsi. Nama lab saya mengambil lab basis data, lab GIS, JARCOM, dan RPL. Dengan deskripsinya, salah satu contohnya lab basda, yaitu menunjang mata kuliah sistem basis data itu sendiri. Untuk ini juga sama sesuai dengan keterangannya nama lab. Apabila kita run, ini karena juga saya pernah run sebelumnya, maka message-nya begini. Apabila kita select bintang from lab, hasilnya seperti ini. Ada lab ID lab, nama lab, dan juga deskripsinya. Sesuai ini. Kemudian kita meng-create table dengan table barang, di mana isinya datanya ada ID barang dengan tipe data serial, ini merupakan primary key. Kemudian nomor seri dengan tipe data varchar 950, not null atau tidak boleh kosong, dengan deskripsinya teks. Kita alter table barang as constraint, yaitu nomor seri. Ini merupakan tipe unique key. Kemudian alter table ke dalam table barang, yaitu ID lab, ini tidak boleh not null atau tidak boleh kosong. Kemudian alter table barang, yaitu jenis barang dengan tipe data integer, ini juga tidak boleh kosong. Kemudian alter table barang ke add constraint-nya jenis barang, ini merupakan foreign key, reference dari jenis barang tadi. Kemudian alter table barang, yaitu lab ID, ini merupakan foreign key-nya, reference dari
lab. Kemudian menginsertkan ke dalam tabel barang dengan data nomor seri, deskripsi, jenis barang, barang ID, lab ID, dan lab ID. Dengan nomor serinya, ini contohnya value-nya 0002, jenis barangnya komputer Asus, ID lab-nya 1. Jenis barang ID-nya 1, lab ID-nya juga 1. Nah, apabila kita jalankan, maka akan seperti ini. Ada ID barang, nomor serinya dengan deskripsinya, ID lab-nya, kemudian jenis barang ID dengan tipe datanya, ini integer, ini text, dan ini sudah bisa dilihat. Ini. Kemudian kita meng-create tabel dosen dengan isi datanya, ID dosen dengan tipe data serial, ini merupakan primary key, dengan kemudian NIP-nya dengan tipe data varchar jumlah 20 atau not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada nama dosen dengan tipe data juga varchar jumlah 50, dan ini juga not null atau tidak boleh kosong datanya. Kemudian kita alter table ke table dosen, yaitu NIP dengan tipe data unique key. Dengan menginsertkan ke table dosen, yaitu NIP dan nama dosen. Mana ini NIP-nya dan ini nama dosennya. Yang bawah juga sama, NIP dosen, NIP dosen gitu. Dan apabila kita jalankan select from, bila select from dosen. Apabila kita select from dosen, nah, apabila kita run, maka akan tampil seperti ini. Ada ID dosen, kemudian NIP, dan juga nama-nama dosennya. Selanjutnya yaitu kita meng-create table dengan nama table kepala lab. Dengan isi datanya ada ID lab dengan tipe data integer, reference dari tadi lab. Dari sini, merujuk dari situ. Kemudian ada ID dosen dengan tipe integer, berasal dari tabel dosen tadi. Kemudian ada primary key-nya itu ID lab dan ID dosennya. Kemudian ada tanggal mulai ini dengan tipe data date, di mana ini not null atau tidak boleh kosong. Kemudian ada tanggal selesainya dengan tipe data date juga, not null. Kemudian ada status dengan tipe data char, itu not null. Kemudian kita menginsertkan ke dalam table kepala lab, yaitu lab ID, dosen ID, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status dengan value lab ID-nya misalkan 2, dengan ID dosennya 3, tanggal mulainya misal tanggal 10 bulan 10 2017, kemudian tanggal selesainya misal tanggal 10 bulan 10 2019, statusnya 0. Nah, apabila kita jalankan atau kita run, maka akan tampil message successfully. Kemudian apabila kita jalankan, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita meng-create table ASLab, di mana ada ID ASLab dengan tipe data serial, ini merupakan primary key-nya. Kemudian NIM-nya ASLab dengan tipe data varchar,
di mana tidak boleh kosong atau not null. Kemudian nama juga tipe datanya varchar, not null. Nomor HP juga varchar dan not null. Kemudian kita alter tabel ke aslab, constraint name-nya dengan tipe unique key. Alter tabel juga nomor HP, kemudian alter tabel ID lab dengan tipe data integer, ini tidak boleh kosong. Selanjutnya alter table FK lab, ini merupakan foreign key dari lab ID, reference dari tabel lab. Kemudian kita menginsertkan ke dalam tabel slab yaitu NIM, nama, nomor HP, dan ID lab-nya dengan nilai NIM ini NIM, kemudian namanya, nomor HP, dan ada ID lab-nya. Apabila kita jalankan, akan tampil pesan successfully. Kemudian apabila kita jalankan, maka akan tampil seperti ini, sama. Kemudian UKM juga sama, kita create tabel UKM, di mana isi datanya ada ID UKM-nya, tipe datanya serial, ini merupakan primary key, kemudian nama UKM-nya dengan tipe data varchar, itu not null atau tidak boleh kosong, dengan keterangannya tipe datanya teks. Kemudian kita alter tabel ke dalam tabel UKM, yaitu nama UKM dengan tipe unique key. Kemudian kita menginsertkan ke dalam tabel UKM, yaitu nama UKM dan keterangan. Dengan value, misalkan saya mengambil nama UKM etalase, itu merupakan keterangannya UKM kesenian. Kemudian Omaco dengan keterangan UKM olahraga. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama. Apabila coba kita run, maka akan tampil sama, yaitu successfully. Kemudian apabila ini yang kita run, akan tampil data seperti ini. Ada ID UKM, nama UKM, dan juga keterangan. Kemudian kita meng-create tabel kegiatan, isinya ada ID kegiatan, tipe datanya serial, ini merupakan primary key. Kemudian nama kegiatan dengan tipe data varchar, ini not null. Kemudian dengan keterangan tipe datanya teks juga not null, tanggal mulai dengan tipe data date itu not null juga, tanggal selesai dengan tipe date juga dan not null. Kemudian kita alter tabel ke dalam tabel kegiatan, yaitu nama kegiatan dengan tipe unique. Kemudian alter tabel juga ID UKM dengan tipe data integer itu not null. Alter tabel kegiatan ke dalam FK UKM dengan ini merupakan foreign key dengan ID reference dari tabel UKM. Kemudian kita menginsertkan ke dalam tabel kegiatan, yaitu nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM-nya. Misalkan dengan value, nama kegiatannya aplikasi, dengan keterangan sebuah pertunjukan seni untuk angkatan baru yang diadakan oleh UKM Etalase, dengan tanggal mulainya tanggal 12 bulan 2 2022 dan tanggal selesainya 13 bulan 3 2022 dengan UKM ID-nya 1. Untuk yang bawahnya juga sama seperti itu. Nah, apabila kita coba run, akan tampil sama successfully. Kemudian apabila kita run juga, nah seperti ini. Ada ID kegiatannya, nama kegiatannya apa saja dengan keterangannya masing-masing UKM, tanggal mulainya dan tanggal selesai, kemudian ada ID UKM-nya. Kemudian untuk peminjaman, kita juga diminta create tabel peminjaman, isinya ada ID peminjaman dengan tipe data serial, ini merupakan primary key-nya, kemudian tanggal pengajuan, tipe datanya date dengan not null, tanggal persetujuan dan tanggal keluar barang dengan tipe data sama, date dan juga not null. Kemudian kita alter tabel ke tabel peminjaman, yaitu aslab dengan tipe data integer dan not null, alter tabel ke tabel peminjaman ID kegiatan dengan tipe integer juga dengan not null. Kemudian kita alter tabel juga ke tabel peminjaman, itu FK aslab, ini merupakan foreign key reference dari tabel aslab. Sedangkan
kegiatan, reference dari kegiatan, tabel kegiatan. Kemudian kita menginsertkan untuk tabel peminjaman, yaitu tanggal pengajuan, kemudian tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan, dan IDS Lab. Ini dengan value, misalkan tanggal pengajuannya tanggal 1 bulan 3 2022, kemudian tanggal persetujuannya tanggal 3 bulan 3 2022, kemudian ada keluarnya barang ada tanggal 11 bulan 5 2022, ID kegiatannya 3 dan ID aslabnya 1. Apabila kita run, akan tampil successfully, sama saja. Nah, seperti ini. Untuk pengambilan juga sama. Kita create table pengambilan, di mana isinya ada ID pengambilan dengan tipe data serial, nomor fund primary key, tanggal pengambilannya, datanya date, not null, kemudian alter tabel ke pengambilan, dengan tipe data integer, dia juga not null, kemudian pengambilan FK Aslab, reference dari table Aslab. Kemudian kita insert ke tabel pengambilan, yaitu tanggal pengembalian dan ID asetnya. Dengan value, misalkan tanggal pengambilannya tanggal 13 bulan 3 2022, dengan ID asetnya 2. Apabila kita jalankan, successfully sama, apabila kita select seperti ini. Untuk item peminjaman juga sama, create table item peminjaman, nomor serinya dengan tipe data varchar, not null, kemudian ID peminjaman dengan tipe integer, ini reference dari tabel peminjaman, ID barang reference dari tabel barang, kemudian ini primary key-nya ID peminjaman dan ID barang. Kemudian ada kondisi barang saat keluar, ini tipe datanya teks, dan kondisi barang saat kembali juga teks. Ini sama-sama not null. Kemudian kita alter tabel, yaitu nomor seri, kemudian ada pengembalian ID pengembalian, dan yang terakhir ada ID pengembalian itu reference dari tabel pengembalian. Dengan menginsertkan item peminjaman di dalam tabel item peminjaman, ada nomor seri, ID peminjaman, ID barang, ID pengembalian, kondisi barang saat keluar, dan kondisi barang saat kembali. Dengan value, misalkan nomor serinya ada 0101, ID barangnya 1, ID pengembaliannya juga 1, ID barangnya 1, kemudian kondisi barang saat kembali itu masih beroperasi, dan saat keluar itu masih beroperasi, dan saat kembali itu masih beroperasi dengan baik. Nah, apabila kita jalankan, akan tampil message successfully sama seperti yang tadi di atas. Kemudian apabila kita run di sini, akan tampil seperti ini, tabel dengan si nomor seri, ID peminjaman, ID barang, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID pengembalian. Selanjutnya yaitu tugas yang kedua, yaitu ERD rental mobil, di mana yang pertama kita men-create table dengan nama pabrik, di mana isinya ada ID pabrik dengan tipe data serial, itu merupakan primary key, kemudian ada nama pabrik dengan tipe varchar, sejumlah 50, ini not null atau tidak bisa kosong, tidak boleh kosong. Kemudian insert ke table pabrik, yaitu nama pabrik dengan value-nya Tesla, Honda, Toyota. Bila kita run sama seperti yang tadi, ini karena sudah pernah saya run, maka langsung ke select. Seperti ini akan tampil ID pabrik dan nama pabriknya. Kemudian ada tipe, ini juga sama. Ada kita pertama create tipe data, create tipe mobilnya. Nah, bila kita run, ini sama saja, akan tampil pesan successfully. Nah, bila kita select from tipe, akan tampil ID tipe mobilnya, kemudian
nama tipenya apa aja, ini misal mobil elektrik, mobil hybrid dan konvensional, dengan keterangan bahwa kalau mobil elektrik itu mobil dengan mesin elektrik dengan ID pabriknya itu 3. Kemudian selanjutnya kita meng-create tabel mobil dengan isi ada ID mobil, ada warna, tahun, harga sewa, dan harga beli. Kemudian kita alter table sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan di awal. Bila kita run ini successfully, kemudian tampil seperti ini, ada ID tipe mobilnya, nama tipe, keterangannya, dan ID pabrik. Mobil juga sama, bila langsung kita run saja tampil sama juga, misalnya successfully. Kemudian apabila kita select from mobil akan tampil ada ID mobilnya dengan tipe integer, warnanya dengan varchar, jumlah 100, tahunnya dengan tipe data integer, harga sewa, kemudian harga beli, dan ID tipenya. Kemudian sopir, kita meng-create tabel sopir dengan kemudian ada ID sopir, nama sopirnya, alamat, tarif, dan nomor telepon. Kemudian menginsertkan ke dalam info tabel sopir, ada nama sopir, alamat sopir, dan tarif, nomor telepon dan sopir. Dengan value-nya misalkan nama sopirnya Arga dengan alamat Jalan Karimata nomor 29 dengan tarifnya sopir 18.000, terus kemudian ada nomor telepon. Bila kita run tampil successfully, kemudian kita harus satu-satu sabar. Nah, ini ada ini ya, ID sopirnya, nama sopirnya siapa aja, alamat sopirnya di mana saja, tarif sopirnya berapa, kemudian ada nomor telepon. Selanjutnya ada create table peminjam. Ini sama saja, ada nama peminjam, alamat, nomor telepon, kemudian kita insertkan apa saja yang ada di tabel peminjam itu. Bila kita run, ini ada ID peminjamnya yang di data integer, kemudian nama peminjamnya dengan varchar, kemudian nama peminjamnya di mana saja, nomor teleponnya. Kemudian create table penyewaan. Pertama create table, yang penting untuk pertama create table. Kemudian apabila kita jalankan atau kita run, kita ambil successfully. Kemudian apabila kita select from penyewaan, kan seperti ini. Ada ID penyewaannya, tanggal pengembaliannya, tanggal berapa, hari sewanya, berapa hari, kemudian tujuannya kemana, ada ID mobilnya berapa, ID sopirnya apa, dan peminjaman ID-nya berapa. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai RD dari laboratorium dan juga rental mobil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.